Halo guys, sebelum saya mulai mungkin video ini sedikit lebih panjang supaya tidak salah mengerti dan salah persepsi. Untuk videonya jangan di skip-skip ya. Langsung saja, di depan saya sudah saya persiapkan beberapa unit lampu LED untuk menambah variasi pilihan dalam hal penambahan penerangan pada lampu utama. Bisa dipergunakan untuk roda 4 ataupun roda 2. Kami perkenalkan tipe X2 Plus by Triple X. Seperti halnya teman-teman sudah lihat, untuk tipe ini terdapat dua lensa dalam satu unitnya. Atau saya angkat saja ya supaya lebih jelas. Untuk konsep dari tipe X2 Plus ini bentuknya persegi atau kotak. Sama halnya dengan varian X1 ataupun X3. Atau bisa juga diasumsikan begini, dua biji tipe X1 atau X3 digabung menjadi satu unit. Jadi tentu walaupun tidak perlu saya compare dan saya perlihatkan, bisa disimpulkan untuk dua lensa ini tentunya outputnya lebih lebar ya teman-teman. Jika perbandingannya satu unit tipe X2 Plus dibandingkan dengan satu biji tipe X1 atau X3. Jadi ini satu. Tentu yang ini lebih lebar, lebih unggul. Jika perbandingannya, saya rasa tidak adil ya kalau satu biji gini. Jika perbandingannya dua biji tipe X2, kita bandingkan dengan tipe X1 atau X3 sebanyak 4. Jadi sama-sama 4 lensa. Nah, gini. Saya rasa kurang lebihnya draw ya untuk urusan lebarnya. Atau bisa gini juga. Saya sekedar beri masukan ya, masukan saja. Yang mungkin bisa menjadi salah satu pertimbangan teman-teman. Dan tidak tertutup kemungkinan pertimbangan yang lainnya. Seperti dari harga, ukuran, penampilan, penempatan, dan lain-lainnya. Ini semisal 2 biji tipe X2 Plus, dari segi penampilan tentunya lebih simpel teman-teman. Dibandingkan 4 biji tipe X1 atau X3, ini tentunya pasti lebih ramai. Dan untuk penempatan, nah dari penempatan tipe X2 Plus ini, jika mengacu pada garis cut off supaya lurus antara kanan dan kiri, tentunya kalau posisinya tidak sejajar, otomatis outputnya cahayanya akan timpang ya teman-teman. Atau pincang. Nah misalnya gini ya. Saya umpamakan, nah gini. Ini anggap sebuah grill, jadi penempatannya begini. Nah, wajib sejajar. Atau kalau diangkat otomatis tidak sinkron ya untuk garis cut off-nya. Semisal juga untuk ini tipe X1 dan X3. Nah, ini tentunya lebih fleksibel teman-teman dalam hal penempatan. Ini saya contohkan ilustrasi saja. Ini yang tengah dan ini yang posisi kanan dan kiri posisi luar. Jadi kalau untuk tipe X1 dan X3 tentunya lebih fleksibel dalam hal penempatan. Tinggal posisikan saja yang mana yang akan ditebalkan. Semisalnya posisi tengah yang akan ditebalkan dan akan meninggikan posisi high beamnya. Jadi posisinya teman-teman bisa atur demikian. Kanan dan kiri lebih rendah dan yang tengah lebih tinggi. Jadi ini lebih fleksibel ya karena banyak unit. Kembali ke X2 Plus, dari segi bentuk persegi dan pipih seperti ini, sangat rekomen ya penggunanya jika posisi penempatannya itu minim ya, minim. Seperti halnya kalau di motor itu di bawah headlamp, atau kalau di mobil bisa diselipkan di kisi-kisi grill. Atau juga teman-teman punya selera dan suka dengan bentuk yang persegi. Nah, ini sangat rekomen ya. Mengingat untuk urusan bentuk itu selera ya. Kami kembalikan lagi ke teman-teman semuanya. Suka yang bulat
bisa ambil seri M1, M3, M5 ataupun M6 Plus. Dan untuk yang suka dengan yang persegi, bisa ambil X1, X3 ataupun X2 Plus. Dari segi ini ya, penjualan. Nah, dari segi penjualan yang mungkin diikuti oleh yang lainnya ya. Ini saya ketawa dulu. Diikuti yang lainnya yang dulunya mungkin harus sepasang, sekarang karena Triple X juga menjualnya satuan ya. Sekarang boleh satu biji. Nah, itu tidak masalah guys. Namanya dunia marketing kan memang demikian. Yang penting yang jual itu jujur guys. Nomor satu tuh yang jual harus jujur. Mungkin ada pertanyaan juga. Dalam paket pembelian dapat apa saja? Nah, ini. Dalam paket pembelian itu menyesuaikan dengan berapa unit yang akan dibeli. Jadi kalau seandainya beli 2 unit, tentu ini ya saya jelaskan. Untuk pembelian 2 unit, terdapat yang namanya tentu unitnya. Berikutnya terdapat driver, ini driver. Selanjutnya ada yang namanya bracket, ini bracket. Dan ada ya baut stainless steel satu set. Ini. Jadi kalau seandainya satu biji, tentunya yang didapatkan adalah satu biji unit, satu biji bracket, dan satu set baut stainless steel. Berikut dengan drivernya. Dan untuk pembelian satu biji ini kelengkapannya juga dengan box original ya dari Triple X. Jadi bukan karena satu biji kami tempatin kresek lalu dikirim, enggak begitu guys. Atau dosnya dipotong dipecah jadi 2 gitu ya, enggak begitulah. Kalau soal-soal begitu kita mengertilah soal etika dalam berjualan yang baik. Dan untuk garansi sendiri ini 6 bulan dari Triple X ya. Jadi untuk garansinya resmi dari Triple X 6 bulan. Berikutnya ke spesifikasi. Untuk spesifikasinya, arus tegangan wajib DC. Bisa bekerja di tegangan 9 volt hingga 24 volt. Untuk lampu tipe X2 Plus ini, sebentar saya ambil. Nah ini. Terdapat 4 kabel. Ini, terdapat 4 kabel. Berwarna hitam, putih, kuning, dan merah. Atau bisa juga saya artikan begini. Hitam adalah ground, putih untuk low beam atau jarak dekat, kuning untuk high beam ataupun jarak jauh, dan merah untuk nyala bersamaan. Jadi bukan begini ya. Hitam ground, putih nyala putih, kuning nyala kuning. Tidak begitu. Ya. Jadi hitam ground, putih jarak dekat, kuning jarak jauh, dan merah untuk nyala bersamaan. Jadi totalnya ini ada 3 mode. Dan untuk ini panjangnya ya sekarang. Nah ini panjang. Untuk panjang kabelnya, saya ngitungnya dari sini ya, dari belakang unit kabelnya, panjangnya. Untuk panjang kabelnya sendiri dari sini menuju ini, menuju ujung konektor ya. Dari belakang sini menuju ujung konektor. Ini panjangnya 114 cm. Untuk panjang kabelnya. Untuk ini mungkin bermanfaat ya. Untuk beratnya untuk unit saja di 270 gram. Jika include dengan bracket dan baut stainless steel, ini totalnya di kurang lebihnya di 330 gram. Tidak perlu saya timbang ya. Kalian kalau kurang yakin bisa ditimbang sendiri. Nah, ini. Ya mungkin untuk berat ini berguna dalam pemilihan bahan baku. Nah, itu contoh saja ya sebagai info tambahan. Jadi kalau seandainya
ingin menambah bracket tambahan jika diperlukan ini ya, ini sudah ada bracket dan perlu ada bracket tambahan ya. Jadi bisa diestimasikan dengan berat unit. Contohnya semisal menggunakan plat atau besi. Jadi bisa kita tentukan atau estimasikan perlu plat yang berapa mili, 1 mili, 2 mili, 3 mili, atau 4 mili, atau 5 mili. Ya mungkin bermanfaat ya informasi ini. Selanjutnya untuk ini bahan. Nah, ini bahan bodi. Untuk bahan bodi ini bukan plastik, yang pasti sudah seperti tipe sebelumnya. Tuh, ya. Bisa didengar ya. Untuk dimensi. Nah, ini dimensi. Dimensi saya ukur. Untuk panjangnya kanan ke kiri. Ini saya pakai sketmatnya manual. Sehubungan yang digital habis guys baterainya. Gak apa-apa lah guys, walaupun kurang begitu jelas, saya pastikan benar guys pengukurannya. Ini untuk panjangnya kanan ke kiri 7,2 cm. Dan untuk lebarnya ya ke belakang ya, ini maksudnya lebar ke belakangnya. Ini di 5,6 cm. Atau ini juga, ini kan sehubungan untuk pen cover belakang ini agak jendol sedikit ya. Jadi kalau totalnya ini saya ukur juga, mungkin diperlukan. Ini di 5,8 cm. Walaupun kurang jelas di sketmat, saya pastikan itu benar. Lalu untuk ukuran apa ya? Oh, total. Nah, ini mungkin total ya. Ini karena lensanya agak maju sedikit ya. Ini untuk lensanya. Ini totalnya mungkin diperlukan. Untuk totalnya ini di 6,4 cm. Dan tebalnya, nah ini tebalnya. Ini tebalnya di 4 cm. Ini kalau saya tekan, ya 3,9. Tetapi kalau saya ukur dengan longgar-longgar, ya ini 4 cm. Lanjut, ukuran apa lagi ya? Oh, ini juga tidak kalah penting untuk lensa sendiri. Lensa ini ya, lebar. Nah, ini dari sini ke sini. Untuk lensanya saya ukur. Ini di 3 cm. Jadi apabila mungkin ya bermanfaat ya. Apabila grillnya itu lebar 3 cm, saya rasa masih bisa dipakai ya untuk unit ini. Asalkan posisi penempatannya, jadi unitnya ini kan 4 cm, yang ini 3. Jadi asalkan unitnya itu pemasangannya ke belakang. Jadi cukup yang diperlihatkan hanyalah lensanya saja. Dengan maksud cahaya tidak terhalang oleh grill. Jadi bisa dimanfaatkan yang ini ya. Jadi yang dilihatkan lensa saja, untuk unitnya masuk ke dalam. Selanjutnya tentang ini, berkaitan dengan selera juga ini. Nah, ini berkaitan dengan selera. Yang tentunya masing-masing berbeda-beda tentang output cahaya. Ini juga menjadi polemik ini saya rasa. Untuk varian output cahaya, untuk tipe X2 Plus ini terdapat 3 varian. Saya sebutkan ya untuk 3 varian tersebut, yaitu putih kuning. Untuk all varian ya sebelumnya saya infokan dulu ya. Untuk semua unit ini bisa nyala bersamaan. Yang pertama putih kuning, jarak dekat putih, jarak jauhnya kuning. Kuning putih. Dan single color putih-putih. Jadi low-nya putih, high-nya putih. Ini low-nya kuning, high-nya putih. Ini low-nya putih, high-nya kuning. Dan semuanya bisa nyala bersamaan.
Jadi bisa disesuaikan sendiri ya untuk urusan selera dan keinginan ini. Oh, ini juga ya mungkin ya bisa menambah wawasan juga. Untuk lampu tipe X2 Plus ini, nah ini bisakah dibalik lensanya? Bisa, saya pastikan 1000% bisa dibalik. Tetapi sebelumnya saya tidak rekomen ya soal itu. Karena pelepasan lensa, jika salah pemasangan, sealnya terganjal, robek, dan segala macam, pastinya air bisa masuk ke dalam unit yang tentunya akan mengakibatkan korosi, konsleting, short, dan lain-lainnya lah. Pokok untuk urusan pembukaan lensa ini saya tidak rekomen ya. Selanjutnya, kalau seandainya memaksakan diri dibalik ya, posisinya dibalik. Nah, bagaimana kalau dibalik bisa? Ya bisa, unitnya dibalik. Cuman, nah ini guys, nah ini posisi standar kan demikian. Ini posisinya kan tertutup, ya ini tertutup. Dan posisi bawahnya ini kan ada lubang, ya. Tentunya kalau posisinya demikian, ya ini sewaktu posisi kalau musim kemarau atau kering sih saya rasa tidak masalah ya. Tetapi kalau sudah musim hujan, otomatis kan air masuk guys di sini guys. Saya tidak mengatakan lampunya akan rusak, tidak guys. Saya pastikan 100% untuk unit ini waterproof dan IP68. Jadi tidak mungkin rusak ya walaupun ini masuk ke dalam unitnya. Cuman, nah namanya juga air masuk ke dalam lubang ini dan ini tertutup, otomatis kan airnya kan ngantong guys di dalam unit. Memang sih bisa keluar ya lewat kisi-kisi sini ya, bisa keluar. Cuman ya kan seperti halnya AC pada mobil. Jika waktu kita parkir, otomatis kan airnya apa ya? Jatuh ke bawah, ngetel ya atau apa ya bahasa ngetel ya? Netes ya. Jadi tas gitu ya. Jadi kalau seandainya posisi balik begini, ya bukan tidak bisa, tetap bisa. Cuman, nah kalau begini, otomatis kan airnya kantong di dalam guys. Jadi saya sarankan untuk posisi penempatannya sesuai standar, logo berada di atas, posisinya juga sesuaikan dengan begini. Oh ya ini juga, untuk unit ini sudah ada fan atau kipas ya, saya lupa tadi. Sudah terdapat kipas 2 biji, kanan dan kiri. Dan terdapat lubang seperti yang saya jelaskan tadi. Yang tentunya juga untuk lubang ini sangat bermanfaat ya teman-teman. Untuk sirkulasi udara. Ya, untuk lubangnya ini. Sirkulasi udara. Jadi pendinginan untuk unitnya lebih maksimal. Ataupun juga gini ya, tadi itu air ya masih bisa turun. Kalau pasir atau apa kan pasti ngantong di dalam, tidak mungkin jatuh ke bawah kan tidak mungkin jatuh dia. Dia mau keluar dari mana teman? Kecuali dia hanya debu ya mungkin masih bisa lah. Cuman kalau agak besar saya rasa tidak mungkin bisa turun itu teman. Jadi saya tidak rekomen ya untuk pembalikan unit seperti ini. Dan lagi logikanya sudah dipersiapkan semuanya dengan output cahaya yang bisa menyesuaikan dengan selera teman-teman. Lah buat apa dibolak-balik? Gitu saja sih teman-teman. Lanjut ke tipe X2 ya, itu sekedar informasi tambahan. Untuk lumennya, nah ini. Untuk lumennya ini 9000 lumen. Real, nyata, bukan ditinggi-tinggikan ya. Beda loh antara lumen dan lux. Jadi ini ya. Lumen dan lux itu beda. Ini mungkin saya jelaskan sederhana saja ya tentang lumen dan lux. Lumen itu secara sederhana adalah satuan flux ya, cahaya turunan yang digunakan untuk menunjukkan jumlah cahaya tampak yang dipancarkan oleh lampu atau sumber cahaya per satuan waktu. Dan pengukuran itu untuk lumen ya, pengukuran itu menggunakan alat ukur sebuah bola besar ya. Kita mengacu pada nilai akurasi lumen.
kita ukur itu ya berbentuk bola besar yang disebut integrating sphere, yang tentunya tidak semua orang memilikinya, dan kesulitan lah untuk pembuktiannya bagi khalayak umum. Jadi semisal saya katakan ini 10.000 lumen, 15.000 lumen. Apa yang bisa menyatakan ini 10.000 lumen? Apa yang bisa menyatakan ini 15.000 lumen? Sedangkan alat ukurnya tidak ada. Kalau bagi orang awam sih saya rasa sih manggut-manggut saja. Untuk urusan demikian. Termasuk juga dengan urusan lux ini ya, lux. Sengaja dari semenjak dulu ya, saya tidak pernah mau yang namanya ngukur sebuah lux meter dari unit kami. Mengingat ya untuk urusan lux meter ini tergantung alatnya teman-teman. Merek A, B, C ya, saya tidak sebut merek ya. Merek A, B, C, tentu itu hasil ukurnya pasti beda-beda loh teman-teman. Saya ada beberapa alat lux meter dan saya sudah uji coba dan buktikan sendiri, itu beda. Termasuk juga baterainya lemah, baterainya kuat, itu beda lagi ceritanya. Jadi untuk nilai akurasinya saya rasa, wah, perlu dipertanyakan lah. Maka dari itu saya tidak mau lah untuk mengukur lux meter dari lampu AAA. Kecuali ya ini, kecuali untuk perbandingan saja. Jadi bandingkan ini 1, 2, 3, 4. Nah, saya bandingkan dengan lux meter lah. Oke lah, masih saya setuju lah kalau soal perbandingan seperti itu. Jadi hanya membandingkan, bukan mengukur nilai akurasinya. Ini juga, nah ini tentang power. Nah ini power, ini saya sudah set ya di 12,7 volt, satu yang ini 13,8 volt. Jadi saya set demikian ya untuk tegangannya. Untuk powernya, nah ini powernya. Sebelum saya tes, ini powernya ini di 45 watt. Satu bijinya 45 watt. Jadi kalau 2 biji di 90 watt. Kalau kami di sini ini real ya, nyata. Untuk urusan spesifikasi, apalagi terkait dengan power. Ini ya saya sudah persiapkan. Yang ini, yang capit kecil untuk yang power supply yang sebelah kiri dan yang capit besar untuk power supply yang sebelah kanan. Kita tes ya. Untuk powernya. Putih. Wih, terang guys. Itu untuk wattnya sendiri di 47. 47, 48. Tetapi saya pastikan itu di 46 ya untuk jatuh-jatuhnya. Selanjutnya untuk kuning. Nah kan betul. 47 ya. Nanti jatuh-jatuhnya di 46 watt itu. Bisa dilihat ya. Dan untuk nyala bersamaan di 43, 44. Jadi untuk kami infokan di sini untuk powernya di 45 watt, bukan ditinggi-tinggikan. Nah, itu. Selanjutnya untuk power supply dengan yang sebelah kanan ya, sebelah kanan. Untuk warna putih dengan lampu yang sama ya, ini yang dihidupkan saya. 45 watt ya, itu 45 watt. Untuk kuningnya 45 watt. Untuk kabel merahnya di 42 watt. 45, 45, 42. Jadi kalau seandainya saya katakan ini di 45 watt dengan ambang toleransi 2-3 watt masih oke lah. Jika, nah ini tapi masih ada jikanya. Jika pengukuran unit yang diukur itu di kisaran 90 watt per 2 biji ataupun satu unitnya di 45 watt masih oke. Tapi jika lampu tersebut hanya 5 watt, tentu kalau toleransinya itu 2 atau 3 watt, ya itu terlalu banyak lah teman-teman. Sampai 50% lebih. Sama juga, semisal juga di ini
ditulis di spesifikasi 100 watt, tetapi setelah diukur ternyata hanya 90 watt atau ini 45 watt. Berarti kalau 100 kan ini 50 katanya. Berarti kalau 45 watt lalu ada selisih 10 watt, ya menurut saya itu ya nggak wajar. Pastinya akan menjadi pembohongan publik itu teman-teman. Dan tentunya itu melanggar hukum lah kalau begitulah. Saya nggak mau lah begitu. Jadi saya pikir ya, ini kenapa ya? Ini saya pikir hanya berpendapat saja. Ini versi saya ya, mungkin ya. Ini mungkin. Kalau orang-orang yang melakukan demikian, mungkin tujuannya untuk memancing supaya berminat bagi orang awam. Karena masih terbersit ya. Dan punya pendapat seperti halnya lampu pijar. Semakin wattnya besar, pasti juga akan semakin terang. Padahal hal itu tidaklah demikian. Atau bisa juga disebut supaya paling hebat. Nah, karena wattnya lebih besar, lumennya paling tinggi. Enggak begitulah cara kita jualan. Jadi yang penting jujur. Kalau jatuh-jatuhnya seperti itu kan menjadinya seperti tadi lah. Itu pembohongan publik lah. Kejujuran diutamakan ya. Kalau kami gitulah, kejujuran diutamakan guys. Coba ya, ini saya contohkan ya. Coba ini kalau makanan ini ya, terus ingredientnya tidak sesuai, waduh, bahaya nih guys. Pasti sungguh ini, pasti bahaya ya. Kalau makanan ini ya, makanan terus spesifikasi daftar bahan bakunya tidak sesuai, wah ini bahaya guys. Ya, lebih bahaya lagi nih. Nah, itu mungkin sekedar pendapat saja ya. Kembali lagi ke unit tipe X12 ini. Saya coba ya untuk saya sorotkan di dinding sebentar lagi. Untuk melihat karakter dari tipe X12 ini. Jadi mungkin video ini saya jeda terlebih dahulu untuk memposisikan kamera saya. Sudah saya posisikan untuk kameranya. Dan kita lihat ya untuk karakter cahaya dari varian X12 by AAA. Kita mulai dari varian pertama yaitu putih kuning. Low-nya putih dan high-nya berwarna kuning. Kita lihat ya. Wow, ini guys. Jadi untuk karakter dari varian X12 untuk posisi atasnya lurus itu ya, terdapat bias itu efek kamera, dan terdapat lengkungan posisi bawah yang tentunya sangat berguna di saat kita berkendara. Dan untuk high beamnya ya, high beamnya ini kuning guys. Untuk high beamnya berwarna kuning. Dan untuk posisi tengahnya itu seperti putih ya, tetapi saya pastikan itu kuning dan terdapat tanduk di atas. Dan saya pastikan itu tidak akan silau ya untuk pengendara di lawan arah. Dan ini untuk nyala bersamaan. Boy, ini guys. Untuk warna putih kuning. Selanjutnya untuk warna varian yang kedua yaitu kuning putih. Jadi low-nya kuning ya, low-nya kuning. Boy, ini guys. Ini varian yang kedua. Dan untuk high beam-nya berwarna putih. Ini ya, pasti akan terlihat jelas nih guys. Wah, ini guys. Untuk urusan tebal jangan khawatir. Untuk warna putihnya bisa dilihat ya di kamera. Terdapat tanduk berwarna biru ya. Tetapi saya pastikan itu tidak mungkin silau. Jadi ini ya. Nih. Jadi ini unitnya ya. Satu unit ya. Saya coba ini satu unit. Dan untuk nyala bersamaan,
Wih, itu guys. Ini nyala bersamaan dengan kuning putih. Jadi nggak perlu teman-teman untuk bolak-balik lensa seperti yang sudah saya infokan di awal. Yang tentunya beresiko sekali ya pembalikan lensa. Airnya ngantong, tidak bisa jatuh, dan lain-lain sudah. Dan untuk single color, nah ini untuk yang single color ya. Low putih, high-nya berwarna putih. Kita lihat ya. Ini guys. Ini low, ya. Dan high-nya juga berwarna putih. Ini high. Sama halnya dengan varian yang sebelumnya untuk high beam-nya. Akan tetapi untuk posisi low dan high-nya ini single color. Jadi mungkin saya nyalakan yang nyala bersamaan baru akan kelihatan. Ini guys. Jadi jika selera atau keinginannya berwarna putih-putih, bisa ambil varian yang ini. Mungkin saya hidupkan dua-duanya ya untuk varian kuning putih serta putih kuning. Jadi saya nyalakan dua-duanya, lalu saya akan sorotkan secara bersamaan di dinding untuk dilihat karakter dari varian X2 Plus ini. Ini ya, saya hidupkan dua-duanya. Kita lihat. Ini yang pertama, putih kuning. Selanjutnya disusul dengan kuning putih. Guys. Ini guys. Ini saking lebarnya ya di kamera saya mau kurang memposisikan ya untuk ini ya supaya terlihat ya. Guys. Atau saya gini kan, mungkin lebih jelas. Kuning putih dan ini putih kuning. Nah, inilah perbedaannya guys. Jadi saya kembalikan lagi untuk urusan selera ini. Bisa ditentukan sendiri untuk keinginan dan selera. Ingin putih kuning ada, kuning putih juga ada. Jadi tidak perlu repot untuk membolak-balik lensa. Jadi sangat rekomen ya penggunaannya jika minim penempatan ataupun suka dengan model bentuk yang persegi. Nih. Bisa dipergunakan baik di motor ataupun di mobil. Yang terpenting adalah arusnya wajib DC. Nih. Wajib DC. Sebentar saya jeda dan akan saya coba posisinya di luar supaya juga diketahui karakter jika dinyalakan di luar ruangan. Oh ya, tidak lupa juga saya ingatkan selalu dalam hal penggunaan lampu tambahan ini ya. Pergunakanlah secara benar dan bijak. Sebelum saya akhiri dari video ini, sekian dan terima kasih.